Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee bersama saya Eka Cici Rahayu dari UPTD SMP Negeri 3 Jabung. Dan bersama saya Ibu Suliana dari TK Pertiwi 2 Jabung. Dan bersama saya Elvira Sukmana, UPTD Negeri 1 Jabung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cici. Gimana kabarnya Bu Elvira? Alhamdulillah sehat. Ibu Cici sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Elvira. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya sama Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu tanyakan kepada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya tanyakan dan akan saya kembangkan yaitu pertama tentang kehadiran penuh yang akan saya laksanakan, dan saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya saat ini. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin coaching saya saat ini menemukan solusi dan dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan olehnya. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee Ibu. Terima kasih Bu Cici. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Suli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvira. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat dan baik-baik saja. Tadi Ibu Suli bilang mau ngobrol ya sedikit. Kira-kira tentang apa nih yang akan diobrolkan dengan Bu Suli? Begini ya Bu, di sini saya ingin konsultasi sama Ibu, bercerita dan curhat lah. Sebenarnya saya ini ada masalah tentang pembelajaran saya di sekolah. Karena di sekolah itu saya memiliki 2 murid yang aktif, tapi aktifnya bukan aktif yang seperti anak-anak yang lain. Dia waktu pembelajaran dia itu suka tidur-tidur di bawah meja, nanti suka lari-lari. Kalau disuruh maju dia malah takut, malah dia tuh di pojokan itu menyumput seperti itu. Sejauh ini yang sudah Ibu lakukan dengan 2 siswa itu seperti apa Bu? Sejauh ini selama pembelajaran yang saya lakukan selama ini yaitu saya memberikan pendekatan secara individu. Saya berikan motivasi dan saya tanya-tanya. Nah, tetapi setiap
setelah saya memberikan pendekatan individu, mereka kelakuannya tetap juga Bu, masih sama. Karena kan saya Iya. juga harus melihat murid-murid yang Iya, lain, iya. nggak harus dengan mereka itu terus seperti itu. Baik kalau begitu. Dari cerita Bu Suli tadi menghadapi dua anak tersebut ya, ada tidak yang usaha Bu Suli lakukan selain yang tadi Ibu ceritakan tadi? Selain itu saya memberikan ini, mungkin saya memberikan media kepada mereka. Yang pertama, media yang menarik lah bagi mereka. Nah, setelah saya berikan media, seandainya dia mamanya menggambar ya Bu, nah di Iya. situ saya menggambar, saya berikan contoh visualnya. Nah, mungkin dia akan merasa senang ya. Tetapi setelah itu mungkin 1-2 hari memang benar ada perubahan sedikit. Tapi setelah itu mereka balik lagi seperti sikap awal mereka, seperti itu. Baik. Dari cerita Ibu Suli kan sudah menceritakan sudah dari metode, dari ini. Ada tidak keinginan Ibu Suli itu atau mau membuat anak itu menjadi lebih baik itu? Iya, ada Bu, keinginan saya memang itu, agar anak-anak itu bisa kondusif belajarnya. Iya, mungkin yang pertama tadi saya pendekatan individu sudah ya, saya coba dengan media lain sudah. Nah, setelah itu mungkin saya ingin berkonsultasi dengan orang tuanya. Mungkin itu Bu ya. Nah, itu mungkin nanti saya ingin berkonsultasi dengan orang tuanya, bisa sharing dan kita bisa tanya jawab, mungkin seperti itu Bu ya, agar kita tahu. Jadi anak-anak itu kan mereka sikapnya di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, mungkin agar bisa menemukan solusi. Iya. Baiklah Bu Suli, itu bagus sekali, baik sekali tujuan Ibu Suli. Jadi dari cerita Ibu Suli tadi, Ibu kira-kira sudah menemukan gambarannya belum? Sejauh ini kan masih terpikirkan ya Bu. Nah, mungkin nanti saya setelah 1 minggu ke depan ini saya akan berkonsultasi langsung dengan orang tuanya. Saya akan bersilaturahmi dan bisa ngobrol-ngobrol. Dan nanti saya akan mencari solusi lah dengan ibunya atau siapa, apakah anak ini di rumah itu memang seperti itu atau mungkin ada kendala lain sehingga dia berbuat seperti itu. Mungkin nanti saya akan seperti itu Bu. Solusi saya mungkin saya akan temui orang tuanya, saya sharing dengan orang tuanya, saya cari jalan keluarnya bareng-bareng dengan orang tuanya. Berarti Ibu sekarang sudah agak tenang ya, sudah bisa apa yang akan Ibu laksanakan segera untuk membuat kedua anak tadi itu menjadi lebih baik. Iya. Jadi sudah ketemu ya Bu ya, semoga apa yang Ibu inginkan cepat tercapai dan semoga anak-anak bekas mengerti apa yang ingin Ibu inginkan. Iya, terima kasih Bu Elvira. Semoga nanti apa yang saya lakukan untuk kedepannya ini bisa membawa perubahan bagi saya dan bisa membawa perubahan bagi murid saya. Amin, sama-sama. Terima kasih juga nih udah menyempatkan waktu ngobrol bareng nih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Bu Cici. Bu Elvira tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Suliana. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menyatakan tujuan, identifikasi, rencana, atas dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke Bu Elvira, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Suli dan Bu Elvira sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Elvira sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Suli sehingga Bu Suli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum saya tutup,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Suliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Elvira. Gimana nih kabarnya Ibu Suliana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu Suliana. Sebelumnya kita akan melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Suliana. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching hari ini coach dan coachee yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari Ibu Suliana. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu gali terhadap coaching kali ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, terus memberikan pertanyaan yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi, terus yang ketiga yaitu kehadiran penuh. Oh ya, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana akan Ibu kembangkan secara spesifik dari observasi ini? Yaitu yang ingin saya kembangkan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya temukan yaitu agar coach saya menemukan solusi apa yang menjadi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya, semoga berhasil ya Bu terhadap coachingnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Cici. Waalaikumsalam Ibu Sulim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya ini lagi ada masalah loh Bu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati Ibu akan mendengarkan cerita Ibu Cici. Silakan. Jadi gini loh Bu, di kelas saya itu ada salah satu siswa itu yang gimana ya Bu, kayak nggak suka gitu loh ikut pelajaran saya, dan tugas juga tuh jarang dikerjakan. Tujuan Ibu Cici siswanya ini suruh bagaimana? Kalau saya sih pengennya ya siswa itu tetap mengikuti pelajaran saya dan tentunya aktif Bu dalam pembelajaran. Jadi selama ini kasusnya itu ya, Ibu Cici sudah pernah mencoba dengan cara lain? Sejauh ini sudah Bu, jadi di sini saya kan sudah mengidentifikasi ya Bu, saya panggil anaknya, kemudian saya tanyakan kenapa sih kok nggak mau atau nggak semangat ikut pelajaran saya. Ternyata kata dia itu nggak suka pelajaran IPA karena menurut dia IPA itu terlalu banyak praktik, karena siswa itu kalau saya amati termasuk siswa yang kurang berbaur gitu loh Bu sama teman, sedangkan kan kalau kerja kelompok itu kan memang harus bersama kelompok sama teman. Ya Bu Cici, tadi
anak-anak Ibu Cici itu baru sampai skala berapa ya kira-kira dari 1 sampai 10 itu? Kalau menurut saya kalau sekarang masih di skala 5 sampai 6 ya Bu. Terus keinginan Ibu pengennya ke skala berapa? Kalau keinginan saya ya di sekitar 8 sampai 9. Dari situ, dari cara-cara yang Bu Cici coba tadi, ada lagi nggak metode yang Bu pakai? Ada Bu. Jadi sekarang setiap di awal pembelajaran itu saya menggunakan ice breaking yang ini Bu, apa? Kata berantai gitu loh Bu. Iya. Jadi anak-anak itu saya suruh membaca dan menyampaikan ke teman-temannya secara berantai. Nah, secara otomatis kan mereka membaca dan praktek secara bersama. Jadi pembelajaran terlihat lebih seru dan menyenangkan bagi mereka. Itu hasilnya bagaimana? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik, bagus, lebih bagus dari sebelumnya. Jadi anak-anak semua terlibat Bu. Oh ya, ada cara lain nggak Bu Cici ingin mencoba lagi? Atau ada yang bisa membantu anak itu di rumah atau di mana? Ya kalau sejauh ini saya sudah berusaha menghubungi orang tuanya juga Bu untuk memantau dia di rumah, gimana pembelajaran dia di rumah. Jadi untuk di rumah saya serahkan ke orang tua untuk memantau, dan kalau di sekolah itu ya saya sendiri yang memantau. Berarti tindak lanjut Bu Cici untuk membenahi anak tersebut Berkolaborasi dengan orang dengan tua. orang tua. Nah, itu rencana Bu Cici ya? Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana itu? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya, karena kan lebih cepat lebih baik. Iya. Mungkin yang ini tinggal di individu saya ya Bu ya, kadang kan saya juga konsisten dan enggak seperti itu. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ini saya jadi penasaran, ingin melihat lagi bagaimana cerita Bu Cici untuk kedepannya setelah melakukan kolaborasi dengan orang tua. Nanti hasilnya bagaimana, saya juga ingin penasaran nih. Pengen lihat ceritanya lagi. Nah, semoga Bu Cici silahkan melakukan rencana Bu Cici ya. Semoga nanti bisa membawa kebaikan kepada Bu Cici dan anak Bu Cici, supaya nanti pembelajarannya bisa tersalurkan. Iya Bu, terima kasih ya Bu Suli sudah mendengarkan cerita saya. Iya. Alhamdulillah sudah sedikit lega dan senang nih Bu, karena sudah terpecahkan masalah saya. Kira-kira ada pandangan ya? Iya Bu. Ya, sama-sama ya Bu Cici. Semoga Bu Cici sukses untuk kedepannya. Terima kasih Bu Suli. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Suliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvira. Baiklah Ibu Suliana. Tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Ibu Cici. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi sudah melakukan coaching sesuai alur kita yang saya lakukan tadi. Terus memberikan mindfulness ataupun kehadiran penuh kepada coach saya, dan saya juga menggali pertanyaan yang berbobot, juga menggali potensi yang akan saya lakukan. Ya, oke. Baik Bu Suliana, menurut saya observasi observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Bu Suli dengan Bu Cici sudah berjalan dengan baik, proses juga sesuai dengan alur tirta, dan Bu Suli juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan yang lebih berbobot, dan Ibu Cici sudah menemukan solusinya sendiri dari coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Suliana. Ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin nanti saya ingin mencari ataupun menemukan pertanyaan lebih berbobot lagi Bu untuk coach saya, untuk agar bisa mengarahkan mereka untuk keberhasilan mereka.
Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suli atas perhatiannya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Ibu Cici. Gimana kabarnya Bu Elvira? Alhamdulillah sehat. Ibu Cici bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Elvira sepertinya lagi ada masalah nih. Coba boleh Pak cerita sama saya? Benar sekali Bu Cici, akhir-akhir ini saya tuh banyak sekali masalah, terutama dengan siswa saya. Siswa saya itu saat jam pelajaran berlangsung itu suka keluar kelas, dan ketika pergantian jam juga suka keluar kelas. Baik Ibu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah sempat saya telusuri dan sudah saya panggil siswa tersebut dan sudah saya berikan motivasi dan saya tanyakan apa masalahnya, tetapi tidak ada perubahan Bu Cici. Lalu dari pengamatan Bu Elvira, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut? Kalau kemarin saya panggil siswa tersebut itu dia menceritakan kalau dia itu bosan dengan pelajaran di kelas. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Elvira inginkan? Saya tuh ingin menciptakan kelas yang nyaman, terus pembelajaran itu disenangi oleh siswa saya Bu Cici. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Elvira lakukan untuk meningkatkan semangat belajar anak tersebut? Saya melakukan peningkatan kompetensi pada diri saya sendiri Bu Cici sebagai pendidik ya. Jadi saya tuh melakukan pelatihan, terus saya ikut program dari pemerintah, saya juga membuat pembelajaran yang lebih baik lagi biar anak-anak itu tidak bosan di kelas Bu Cici. Baik Bu, apakah ada metode belajar yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Saya sudah melakukan pembelajaran yang buat anak itu tidak bosan, tapi entah kenapa ya masih anak itu gak bisa. Luar biasa ya Bu Elvira. Jika kita rating nih Bu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu
seberapa tingkat keberhasilan metode Bu Elvira yang untuk menarik minat belajar murid tadi? Kayaknya baru nyampe angka 5 deh Bu. Yang Ibu inginkan sendiri kira-kira sampai angka berapa? Angka ke 10 sih. Rata-rata orang kan pengennya 10 ya. Jadi saya tuh pengen banget sampai ke rating ke 10 Baik, gitu. selanjutnya rencana apa yang akan Ibu Elvira lakukan untuk mencapai tingkat ke-10 tadi itu? Ya, jadi kalau dari permasalahan ini ya, saya tuh mau memanggil lagi siswa tersebut dan saya kasih motivasi, lalu saya memberikan motivasi juga untuk siswa yang di dalam kelas, dan saya beritahu lagi dengan kesepakatan kelas yang awal itu seperti apa, dan saya akan memberikan penghargaan kepada siswa yang memang aktif dalam pembelajaran seperti itu. Baik, kira-kira siapa aja Bu yang bisa membantu Bu Elvira untuk menyusun atau melakukan rencana tersebut? Saya butuh yang pertama siswa ya, yang kedua itu pastinya orang tua. Jadi dengan begitu saya akan melakukan kolaborasi dengan anak dan orang tua dari anak tersebut. Jadi biar saya tahu potensi belajar mereka tuh menggalinya seperti apa. Seperti itu. Kira-kira berapa lama Bu Elvira waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kalau saya sih ingin secepatnya Bu, karena saya pengen siswa saya tuh cepat senang belajar di kelas dan tidak bosan dari tadi. Betul Bu Elvira. Nah, kapan Bu Elvira melaksanakan tadi secepatnya ya? Iya. Kemudian apa komitmen Bu Elvira untuk melakukan rencana itu biar bisa berjalan dengan baik? Ya, Pak. Saya tadi tuh ya kembali lagi berkolaborasi dengan kedua orang tua. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama kesiswaan. Kesiswaan. Baik Bu Elvira, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, saya sangat butuh sekali, yaitu tadi dari kalau pihak sekolah ya kepala sekolah, lokal kesiswaan, karena itu berkaitan dengan anak-anak. Baik Bu Elvira, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima Nah, kasih, Bu. bagaimana perasaan Bu Elvira setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Perasaan saya sih sudah lumayan lega ya Bu Cici. Jadi saya sudah punya gambaran apa yang akan saya lakukan nanti. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Elvira sampaikan? Sepertinya cukup Bu. Terima kasih nih udah mau mendengarkan curhatan saya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Ya. Sampai jumpa ya Bu Elvira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Suli. Setelah tadi Bu Cici melakukan coaching dengan Ibu Elvira, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, oke Bu Cici. Nah, menurut saya sebagai observer yang berlebihan tadi, proses coaching tadi Bu Cici dengan Bu Elvira sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Cici sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elvira sehingga Bu Elvira bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sesuai dengan pertanyaan yang terakhir, nah dengan prinsip coaching, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Ya, nah itu ya Bu, semoga kedepannya
kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.